Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Dwi di kelas 5. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tetaplah terus belajar dan semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas subtema 1, yaitu organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, organ gerak hewan, yang kedua, ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, mari kita bahas materi pertama. Tahukah kalian, ada dua macam kesamaan alat-alat gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama yaitu gerak pasif yang berupa tulang. Dan yang kedua, gerak aktif yang berupa otot. Nah, selanjutnya mari kita mengenal organ gerak hewan. Berikut ini, Ibu Guru akan memberikan beberapa contoh hewan yang termasuk hewan vertebrata dan hewan yang termasuk avertebrata. Nah, kalian pastinya pernah melihatnya pada saat kalian pergi atau bertamasya ke kebun binatang kan? Nah, berikut Ibu akan memberikan beberapa contoh-contoh hewan dan mereka akan memperkenalkan dirinya kepada kalian. Yang pertama, ada orang hutan. Hai, aku orang hutan. Orang menyebutku mamalia karena aku melahirkan dan menyusui. Aku termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku berjalan dengan kaki dan memegang dengan tangan. Selanjutnya ada hewan komodo. Hai, orang hutan, aku komodo. Sama denganmu, aku pun termasuk hewan vertebrata karena aku bertulang belakang. Aku masuk ke dalam golongan reptilia karena bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Selanjutnya ada burung elang. Hai orang utan dan komodo, aku elang. Jawa, aku juga hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah aves atau unggas karena selain berjalan dan bertengker dengan kaki, aku pun memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menajik dan berbelok. Selanjutnya ada ikan arwana. Hai, kami arwana. Kami hewan vertebrata karena bertulang belakang yang termasuk ke dalam golongan Pisces karena kami berenang di dalam air. Tuhan menganugerahi kami sirip untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah dan ekor untuk mendorong tubuh. Nah, tadi beberapa hewan-hewan yang termasuk hewan vertebrata. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai hewan yang termasuk avertebrata. Nah, sudah kalian lihat sendiri hewan apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah siput. Aku siput, hewan avertebrata yang tidak bertulang belakang. Aku termasuk hewan moluska karena tubuhku ini aku memiliki cangkang untuk berjalan dengan kaki perut yang lebar dan tipis. Selanjutnya ada lebah. Aku lebah, hewan avertebrata yang tidak bertulang belakang. Aku adalah binatang insekta atau serangga. Aku terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan materi mengenai organ gerak hewan. Hewan apa sajakah yang termasuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Sekarang mari kita berkreasi. Nah, tugas untuk kalian di rumah yang pertama yaitu pilihlah hewan apa saja yang kalian inginkan atau kalian yang sukai. Yang kedua, gambar dan warnailah di buku gambar kalian. Yang ketiga, di bawah gambar sertakan keterangan hewan apa yang kalian buat, apakah termasuk hewan avertebrata atau vertebrata.
dan termasuk golongan hewan apa saja. Nah, sekarang mari kita simak ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua, yaitu mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Ayo kita sekarang mengenal ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf yang biasanya disebut dengan deduktif, di akhir paragraf yang biasanya disebut dengan induktif, atau di keseluruhan paragraf. Nah, untuk mencari ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Apa saja sih ciri-ciri dari kalimat utama? Yaitu yang pertama, mewakili isi bacaan, yang kedua, bisa berdiri sendiri, yang ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan atau kita akan mengenali kalimat pengembang atau yang biasanya kita kenal dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Nah, berikut Ibu mempunyai contoh sebuah paragraf yang akan kita cari ide pokoknya bersama-sama. Nah, berikut merupakan sebuah paragraf. Nah, sekarang Ibu akan bacakan. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk luar dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang menyebabkan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, sekarang mari kita cari mana yang disebut dengan kalimat pendukung atau kalimat pengembang dan ide pokok. Nah, coba kita perhatikan kalimat utama. Kalimat utama itu terdapat ide pokok, yaitu apa ide pokok dari paragraf yang sudah Ibu sajikan? Ya, ide pokoknya adalah sistem gerak reptilia yang khas. Dan kalimat pengembangnya, biasanya kalimat pengembang itu bisa lebih dari dua. Nah, yang pertama, Ibu dapatkan pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Yang kedua, tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Yang ketiga, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, anak-anak, sekian materi yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang waktunya kalian berlatih di rumah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di buku tema 1 kalian di pembelajaran 1, itu halaman 3, kalian baca terlebih dahulu. Itu di sana ada organ gerak manusia dan hewan. Setelah kalian membaca sekarang, silahkan kalian melihat di halaman 4, di sana ada ayo berlatih, kalian disuruh untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Selamat berlatih!